Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang jaringan keamanan komputer sebagai tugas besar 2 mata kuliah jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Redi Zulfikri Fauzan. Saya dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Marsibuana. Oke, kita langsung saja. Sebelum membahas jaringan keamanan komputer, alangkah baiknya kita harus mengetahui jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras atau hardware jaringan yang lain. Jaringan komputer dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat private maupun publik. Dalam penggunaan jaringan private, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna atau user. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet, tidak membatasi suatu akses. Next. Lalu ada beberapa jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, PAN atau Personal Area Network. Lalu kedua, Local Area Network. Yang ketiga, Campus Area Network. 4. Metropolitan Area Network. Kelima, Wide Area Network. Lalu Internet dan VPN atau Virtual Private Network. Next, sekarang kita bahas definisi sistem keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Tujuannya tentu saja untuk mengantisipasi resiko ancaman berupa perusakan bagian fisik komputer maupun pencurian data seseorang. Lalu mengenal ancaman keamanan jaringan. Kejahatan komputer atau cybercrime pada dunia maya seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Aktivitas ini bertujuan untuk mencari, mendapatkan, mengubah, dan bahkan menghapus informasi yang ada pada sistem tersebut jika memang benar-benar dibutuhkan. Ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang, yaitu pertama, interception. Interception adalah pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Yang kedua, interruption, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem, tapi tidak keseluruhan. Admin aslinya masih bisa login atau bisa akses. Yang ketiga, fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Yang keempat, modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Next, ada jenis gangguan keamanan jaringan. Ada beberapa jenis gangguan umum pada sebuah keamanan jaringan, yaitu sebagai berikut. Pertama, hacking, yaitu kerusakan pada infrastruktur jaringan komputer yang sudah ada. Yang kedua, carding, pencurian data terhadap identitas perbankan seseorang, misalnya pencurian nomor kartu kredit yang dimanfaatkan untuk berbelanja online. Yang ketiga, device, yaitu perubahan terhadap bentuk atau tampilan website. Yang keempat, phishing, yaitu pemalsuan data resmi.
Sekarang kita lanjut klasifikasi serangan komputer. Menurut David Eickhoff, dilihat dari lubang keamanan yang ada pada suatu sistem, keamanan dapat diklasifikasi menjadi 4 macam. Yang pertama, keamanan fisik atau physical security. Suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, peripheral, dan media yang digunakan. Biasanya seseorang penyerang akan melakukan wiretapping atau proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki hak akses. Dan jika gagal, maka DOS atau Denial of Service akan menjadi pilihan sehingga semua service yang digunakan oleh komputer tidak dapat bekerja. Sedangkan cara kerja DOS biasanya mematikan service apa saja yang sedang aktif atau membajiri jaringan tersebut dengan pesan-pesan yang sangat banyak jumlahnya. Secara sederhana, DOS memanfaatkan celah lubang keamanan pada protokol TCP atau IP yang dikenal dengan SYN-FLOOD, yaitu sistem target yang dituju akan dibanjiri oleh permintaan yang sangat banyak jumlahnya atau flooding, sehingga akses menjadi sangat sibuk. Yang kedua, keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Biasanya, penyerang akan menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email. Cara lainnya adalah dengan memasang backdoor atau Trojan horse pada sistem target. Tujuannya untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi berupa password administrator. Password tersebut nantinya digunakan untuk masuk pada akun administrator. Yang ketiga, keamanan dari pihak luar. Biasanya memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh atau memiliki hak akses. Merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Hal ini biasa disebut social engineering. Social engineering merupakan tingkatan tertinggi dalam dunia hacking maupun cracking. Biasanya, orang yang melakukan social engineering akan menyamar sebagai orang yang memakai sistem dan lupa password, sehingga akan meminta kepada yang memiliki hak akses pada sistem untuk mengubah atau mengganti password yang akan digunakan untuk memasuki sistem tersebut. Lalu, keempat, keamanan dalam operasi. Keamanan dalam beroperasi merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat berjalan baik atau menjadi normal kembali. Biasanya, para penyerang akan menghapus seluruh log-log yang tertinggal pada sistem target atau log cleaning setelah melakukan serangan. Apa aja sih macam-macam sistem keamanan jaringan itu? Yang pertama, VPN atau Virtual Private Network. Jaringan komunikasi lokal yang dapat terhubung melalui media jaringan. Fungsi dari VPN secara tersendiri adalah untuk mendapatkan komunikasi yang aman melalui internet. Yang kedua, autentikasi, yaitu proses pengenalan peralatan, sistem operasi, aplikasi, dan identitas pengguna yang terhubung dengan jaringan komputer. Contohnya adalah saat pengguna memasukkan username dan password untuk login ke jaringan. Yang ketiga, DMZ atau Demilitarized Zone, yaitu berfungsi untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker. Yang keempat, enkripsi, yaitu teknik pengkodean data yang dapat digunakan untuk menjaga data. Lalu, kesimpulan yang saya dapat dan saran, yaitu sistem keamanan jaringan komputer adalah
suatu sistem untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan jaringan. Sistem keamanan jaringan komputer adalah suatu sistem untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Langkah-langkah pencegahan membantu menghentikan pengguna yang tidak sah yang disebut penyusup untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer. Tujuan atau keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Satu hal yang perlu diingat bahwa tidak ada jaringan yang anti-sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Sifat dari jaringan adalah melakukan komunikasi. Untuk menjaga sistem keamanan jaringan Anda, saya ada tips berikut ini, yaitu pertama, pasang antivirus yang sesuai dengan kebutuhan Anda, yang fungsinya untuk mencegah berbagai macam virus komputer yang dapat merusak komputer dan menghilangkan data-data penting. Yang kedua, update komputer Anda secara rutin. Software yang terinstal pada komputer perlu untuk diperbarui demi menjaga keamanan komputer Anda. Yang ketiga, jangan sembarangan membuka website yang tidak jelas, seperti situs-situs bajakan yang di dalamnya terdapat virus patogen yang dapat menyebar ke perangkat komputer. Yang keempat, Anda juga sebaiknya berhati-hati saat ingin mengunduh file dari internet, karena bisa jadi juga terdapat virus atau malware di dalamnya. Oke, sekian presentasi tentang sistem jaringan keamanan komputer. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Referensinya.